Surat Al-Anfal ayat 2 dan 3. Innal mu'minuna sak temene wong sing iman. Rupane wong sing mukmin iku rupane alladzina wong akeh. Iku idza dzukira. Jadi wong mukmin iki sing tak maksud orang yang sudah masuk di ihsan. Bukan hanya orang mukmin saja syukur ngelakoni perintah ninggalno larangan ndak secara fisik. Bukan arti mukmin yang dimaksud di sini adalah yang berkaitan dengan iman bahwasanya semua apa yang terjadi pada dirinya datangnya dari Allah. Berarti tentunya dia sudah paham dan mengamalkan dzikir sirul asrar. Ya ini talinya roh itu Pak nanti. Iku idza dzukira tatkalane den sebut. Opo Allahu namanya Allah. Orang-orang yang hatinya itu sudah ihsan imannya, berarti cara zikir sirul asrar sampean iku sudah jalan. Setiap saat dan waktu zikir sirul asrar jenengan ini sudah jalan. Wajilat mongko ndredeg. Wajilat mongko apa ya? Apa bahasa Indonesia ndredeg ya? Gemetar. Apa kulubuhum atine mukmin mau. Artine gemetar ini jenengan langsung ning ati iki klik menyang sejatine Allah iku. Dadi jenengan sing asale mang rumangsa duwe daya kekuatan langsung lemah. Yang tadinya kita merasa kita yang sugih langsung lemah. Yang tadinya kita merasa kita yang alim langsung ndak goblok dadak langsung. Wajilat mongko ndredeg atau napa Mang? Gemeter apa kulubuhum atine wong mang. Atine siman. Ini kalau sudah zikir sirul asr itu jalan. Artinya langsung jenengan iku sudah enggak ingat siapa-siapa, hanya ingat Allah. Duka macane iku mang sebab dirinya sendiri zikir jahri apa sirri atau ucapan itu tadi datangnya dari pihak luar. Berarti secara tidak langsung itu mengingatkan hati kita untuk supaya sambung terus terhadap Allah. Wa idza tuliyat lan tatkalane den waca. Alaihim ing atase mereka apa sinten waca ayatuhu ing pira-pira tanda-tanda ayate Allah. Ayat iki gak mung tulisan Quran saja lho Pak ya. Ayat itu bisa berbentuk kejadian apapun alam ini. Oleh karena Anda hatinya tahu jalan
sabilar rosyad, jalan menuju akhirat, jalan menuju bertemu Allah, langsung zadathum mongko dadi tambah opo imanan imani. Apa nih imanan keimananane? Piye? Oh, tibae ketika beledek datang, des, petir itu Pak, petir atau kilat. Iku ayat, jenengan langsung tambah kuat imane, percayane nek kabeh sing nekakno sangka Gusti Allah. Bukan yang dimaksud ayatuhu ini adalah ayat-ayat yang dibaca secara Quran saja, tulisan, bukan. Bukan hanya itu. Kadang-kadang kita saja kerungu tetapi tidak ngerti maksudnya. Lah ngeten nggih. Ada orang maca Quran ndaki-ndaki, kita kerungu. Tapi gak ngerti maksudnya. Piye artine ya ora ngerti. Kebanyakan ngoten. Kebanyakan kita umat Islam itu gitu. Tetapi kalau alam, paham. Kok ya udan piye to ya ki? Ngoten, tekane udan iku ayat. Ayat. Ayat iku tondo. Nandani yen sak temene kabeh perkara iku kang agawe cuman Gusti Allah. Ting lho maksud engko. Tambah kuat iman sampean. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Wa ala rabbihim lan ing atase rabbihim pangerane alladzina. Wa ala rabbihim lan utawi ngatasi pangerane alladzina iku yatawakkalun podo pasrah. Sopo alladzina artinya apa? Enggak bisa menghindar. Ya wis terserah jenengan Gusti, kula sampean jadikan lentu begedel dadar nggih monggo. Itu namanya sediko dauh. Karena lemah sudah. Karena diri kita sebagai hamba itu sudah menjadi patung. Arahnya kan gitu. Kalau sudah begitu maka nafsu sudah tidak kuat lagi. Nafsu lemah. Lah inilah yang disebut pengabdian itu di sini. Disebut pengabdian. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Lah, yang paling penting sekarang adalah bagaimana jenengan memahami zikir itu. Memahami maksud zikir itu dos pundi. Wis iki bareng kalih jenengan sambungkan talinya roh nanti. Saya di sini tidak membahas masalah zikir yang diucapkan baik di lisan maupun di hati, tidak. Kami di sini akan bicara zikir yang di dalam hati-hati jenengan. Langsung zikir tingkat 3 yang dari la ilaha illa anta. Iki yang terpenting. Di sini mengeluarkan zikir sirul asror. Di dalam sirul asror ada 3 tahap.
rasa bertemu menyatakan. Iki yang perlu jenengan pahami. Ini yang menjadi materi saya, yang dimaksud zikir itu di situ. Bukan zikir jahri dari la ilaha illallah, bukan zikir sirri yang dari la ilaha illallah, tetapi yang dimaksud talinya roh iku adalah zikir nomor 3 ini, sirrul asror. Arti sirrul asror di dalam rahasia itu terkandung rahasia lagi. Sak jerone lembut ono lembut maneh. Sak jerone rahasia masih ada rahasia lagi. Coro cahaya sak lebeti cahaya iki ono sesuatu yang rahasia yang jarang orang itu ingat. Apa? Setrum. Kebanyakan orang mesti ngomong cahaya iki teko lampu. Lah ngoten nggih. Gak mungkin nyalakno setrube, gak ngono. Nyalakno lampune. Akhirnya orang-orang beriman munculnya cahaya itu dari lampu. Memang secara akliyah iya Pak, lampu. Sebab kalau enggak ada lampunya, ya enggak ada cahaya. Lagi toh. Bener tapi sik salah. Lah cahaya asline sangka ndi sejatine ya sangka setrum. Sangka setrum. Ini yang banyak manusia melupakan. Melupakan sama. Kita sering mengatakan dan beriman hilangnya haus itu dari air. Iya. Gak mungkin hati itu kebanyakan beriman bisa merasakan mengimani dari Allah. Gak mungkin. Kebanyakan. Itu berarti tanda kita belum ingat pada Allah. Belum zikir. Jadi sudah benar, tapi sik salah. Ngunu ya ngunu ning ojo ngunu. Iki lho maksudnya. Oleh hai kui mengatakan karena air, karena lampu, karena air bisa hilang hausmu, karena lampu keluarnya cahaya. Tapi hatimu imane kudu mestinya terhadap Allahnya yang melimputi air tadi, setrumnya yang melimputi lampu tadi. Mestinya gitu dalam hati. Wis. Lah di dalam sirul asrar ini zikir yang tidak jenengan ucap baik secara lesan maupun secara hati. Terus dirasakan, diimani. Itu namanya su'aul basyirah yang pertama. Diimani kalau apa yang timbul dan muncul dalam diri kita itu datangnya dari Allah. Yang ku maksud Allah ini
laisa kamitslihi syai'un ini. Paham ya? Jadi nanti ketika Anda mengucap lesan iki asyhadu, aku bersaksi, maksudnya aku ruhania. Sambungkan rasa di dalam ruh itu terhadap hidup yang membeat jenengan. Bukan seongkok muklason, bukan. Bukan delondongi klason, bukan. Tapi Allah ini. Sebab tanpa Allah dalam diri saya tidak akan pernah bisa menyambungkan beat ini, enggak akan pernah. Jadi jenengan ojo mandang lampu nih, ojo mandang makhluk pandanglah Allah itu yang membeat jenengan, yang menyambungkan talinya roh datang Allah. Ya lewat rasa dalam hatimu. Jadi asyhadu ke ilallah, nantinya hatimu harus, hati jenengan harus ada rasa iman yang membeat, yang menyambungkan adalah Allah. Sebab kita makhluk bersaksi itu wajib tahu siapa yang disaksikan. Iki syahadat. Orang yang bersaksi yang benar wajib tahu siapa yang disaksikan. Itu syahadat yang benar. Bersaksi yang benar. Jadi dulu jenengan aku bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan yang ku sembah kecuali Allah. Iku Allah yang mana enggak tahu sampean. Wis pokoke Allah ya pangeran iku. Lah ngaten nggih. Lah sementara hati sampean tidak didunungkan, tidak dijelaskan, iki lho sesungguhnya wujude Allah iki. Urip iki. Yang Al-Qur'an bukan urip sifat, tapi maksudnya laisa kamitsli syai'un ini. Sesuatu yang tidak bisa kau gambarkan dengan apapun. Yes, itu satu. Yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai juga harus bertemu Muhammad. Harus tahu Muhammad yang siapa. Secara syariat kita tidak boleh mengatakan selain Ibnu Abdillah. Tetap secara saat Ibnu Abdillah, secara syariat Ibnu Abdillah dulu zaman kenabian. Berhubung jenengan iki bersaksi wajib tahu siapa Muhammad, akhirnya berbicara diungkaplah dari sisi hakikat. Siapa Muhammad? Makhluk. Jenengan kali kula iki makhluk. Tidak lanang, tidak wanita, makhluk. Yang jenengan iki Muhammad. Makhluk iki Muhammad. Iku Rasulullah, utusannya Allah. Artinya jenengan bisanya berdiri, rukuk, sujud, duduk dan lain sebagainya karena diperintah Allah. Makanya status sampean sebagai utusan. Secara fisik jenengan kali kula bisanya hadir di sini, kalau tidak dihadirkan Allah nggak akan pernah bisa hadir. Hujan juga begitu. Itu Muhammad. Kalau tidak diturunkan Allah, hujan ini nggak akan pernah bisa turun sendiri. Nah, inilah persaksian sampean sing bener iku ada di sini. Wis iki nanti waktu syahadat. Lah, jikalau
Zikir su'aul basyiroh atau rasa ini terus sampai asah, terus nggak memandang sikon lu Pak, tempat waktu tidak memandang 24 jam. Baik ketika jasmani jenengan ini repot urusan dunya, hati harus zikir. Hati harus merasakan, mengimani bahwasanya hanya Allah inilah yang berperan. Makhluk itu diperankan. Allah yang punya gerak, makhluk yang seakan-akan digerakkan. Paham ya? Dan atau waktu jenengan jasmani ini tidak repot urusan dunya. Entah waktu sholat, entah waktu jobone sholat, sambil rokokan, ya, sambil jenengan apapun iku nyantai, dalu monggo. Hatimu duduknya di dzikir rasa. Asah terus ini. Kalau ini sudah Anda asah, jenengan ngasahnya kan isoke ngasah kan sebab ada yang mengisokkan loh Pak ya. Jenengan berzikir rasa bisanya menjalankan zikir rasa karena ada yang mendikirkan. Jenengan harus sadar itu. Aku sholat sebab ada yang mensolatkan. Harus sadar. Tiada lain illa billah. La haula wala quwata illa billah. Kita tidak punya apa-apa, daya upaya, kekuatan, enggak punya. Nah terus terjadi di dalam diri kita keadaan atau kekuatan itu sebetulnya ilah billah. Kekuatannya Allah, keadaannya Allah yang punya. Nah, kalau hati sampai sudah menyadari akan hal ini Bapak Ibu, itu namanya jenengan zikirnya sudah berjalan. Nah, disinilah Allah berjanji di dalam surah Al-Ankabut ayat 5. Tujuan Anda berzikir yang sudah kami jelaskan tadi, di samping membersihkan iman yang ada di dalam hati selain Allah, yang kedua adalah bertemu Allah. Maka Allah berjanji terhadap hamba yang seperti ini akan Allah temui. Wa man kana yarju liqa Allahi fa inna ajalallah la'at. Barang siapa yang di dalam hatinya ada satu keinginan untuk bertemu aku Allah, otomatis orang yang hatinya ingin bertemu itu tidak terlepas dari pemahaman sirul asrar. Zikir ini enggak lepas. Maka fa inna ajalallah la'at, Allah dengan waktu yang Allah tentukan sendiri berjanji akan menemui jenengan. Berarti jenengan bertemu itu ada yang mempertemu sinten? Allah sendiri. Makanya disebut bertemu atau ainul basirah.
Tanda-tanda jenengan kok bertemu ngeten Pak. Segala hal apapun, kondisi apapun, baik langsung jenengan piyambak, kondisi yang berkenaan dengan jenengan piyambak tanpa kecuali, ataupun orang lain, makhluk lain. Hati jenengan imannya cuma satu, Allah. Walaupun jenengan melihat kondisi taat, kondisi maksiat, kondisi balak, kondisi nikmat, mesti hati sampai tidak akan beriman pada selain Allah. Keakuan makhluk dalam diri jenengan sudah tiada. Bal yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Dalam hati jenengan iku muncul keakuannya Allah atas segala hal apapun. Itu tanda-tanda kalau jenengan itu sudah dikatakan bertemu Allah, termasuk diri Anda. Sudah tiada, sudah tidak mengakui keadaan panjenengan, sudah tidak ada. Yang ada di dalam diri jenengan ini keakuannya Allah. Yang kedua tandanya nanti bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hati jenengan dengan zikir tersebut mengasah terus itu tatmainnul qulub. Hatimu lo aman dari kepentingan nafsu, hatimu lo tentrem walaupun digudok, di dalam dompet nggak ada uangnya sama sekali, walaupun diuji anak loro, diuji bojo kita ngroweng, diuji garwa kita gak patek ngkei dhuwit, mergake gak ana duwike. Diuji oleh masak kurang asin gak sebab gak ana uyai. Kurang pedes, kurang enak. Tatmainnul qulub. Oleh karena hatimu mandang Allahnya, disitulah hati jenengan akan selamat. Gak gampang pemarah. Makanya Pak, wong bludrek iku ya gak iso ilang karakter itu kecuali harus berzikir. Nek cara pewayangan wajib dilebokno neraka kawah condro di muka, dilebokno neraka. Ya ancup nisik. Cara baju sing kotor bisa masuk lemari, diumbah sik, diaucek, digaweling nanggone mesin cuci, dipepe, disatalaika, baru berubah. Wong muring-muringan iku nek wis zikir nanti tidak. Nek garwa sampean Bu, nek bludrek kemalan mecahan piring. Ono Pak keluarga iku bojone mecah piring muring-muring, sing wedok mecah gelas sampai entek gerabai. Wis, mari ya getun kok ngono kuwi. Maneh itu ku maneh. Nah, satu-satunya jalan harus berzikir ini tadi. Harus berzikir. Nek jenengan pingin ngelereni amaroi. Namanya orang Pak, kadang-kadang seneng rasan-rasan, menghasut itu rasan-rasan. Ada orang karakter seperti ini. Wong katanya sedina nek gak ngrasani wong lambe koyoke
gatel terus ngoten. Angger petuk wong dijak ngomongno eleke kae elek waduh jare gatel jare. Wis jenengan nek pengen nglereni zikira yang biasanya itu riya dalam hati kita itu ada dorongan nafsu laku apa wae supaya dideleng wong. Lah dengan zikir nanti akan sendirinya hilang. Biasanya sombong, duweni ati sifat sombong takabur bisa hilang dengan zikir ini nanti. Tapi zikirnya sungguh-sungguh, bukan zikir jahri siri, bukan. Nek iku mrotoli tok wae tapi wite sik apa sik wit pohonnya masih tumbuh. Buahnya pohon itu riya, takabur, sum'ah, hasud. Kita protoli ambek zikir siri. Protol Pak, tapi kok jogol? Karena witnya, pohonnya masih hidup. Nah dengan sirul asr inilah laksana pohon kita jebol. Wis gak tumbuh maneh. Gak akan pernah tumbuh. Artinya hati sampean selalu damai. Dikasih Allah, diuji Allah sugih, hati gak ngaku-ngaku sugih, tapi kembali pada Allah. Sifat bakhil mesti hilang Pak, hilang. Lah, ketika saat Allah mengambilnya, misalnya si A, si B misalnya minta, terus dirujuk nang Allah karena nafsu apa karena Allah? Nek karena nafsu gak mungkin Allah ngongkon menehi. Tapi nek karena Allah pasti ya wis. Iki namanya salah satu di antara ayat yang ketiga nanti. Intinya karakter sifat yang jelek yang ada pada diri kita sebagai manusia akan sirna dan tidak tumbuh lagi hanya dengan cara berzikir sirul asrar. Zikir jahri siri ini ku pendorong mawon. Cara istilah sepeda motor itu ya sebagai pemanas lah, pemanas. Itu nanti ketika saat kita itu berbaiat seperti itu. Bon, kita lanjut lagi. Siapa yang dimaksud yang beriman tadi? Rupane yaiku alladzina wong akeh yuki munakang padha njaga. Sapa alladzina njaga atine as-sholata ing madhepe menyang Gusti Allah. Lah madhepe ati menyang Gusti Allah itu ada macam dua. Satu, ketika saat jasmani beraktivitas apapun ati tetap madhep nang Gusti Allah. Yang kedua, ati saat jasad ini tidak repot urusan dunya, hati iku tetap madhep nang Gusti. Itulah yang disebut sholat daim, sholat yang langgeng. Pertama, dialah menjaga pengabdian itu terhadap Allah, dan ini tidak terlepas dari zikir sirul asrar. Yang kedua, wa mimma rozaqnahum yunfikun. Wa mimma lan apa rozaqna kang aweh sapa ingsun Allahum ing alladzina amanu. Aweh apa?
apa yang dititipkan Allah, diberikan Allah terhadap dirimu, iku yunfikun. Apa? Gak bakhil. Yunfikun aweh. Tapi tetap ini merujuk apakah ini nanti betul-betul dari Allah apa dari nafsu. Beliau itu selalu teliti di situ. Artinya tidak akan itu dilaksanakan bila mana ada kepentingan hawa nafsu. Dan itu pasti akan dia lakukan manakala tidak ada kepentingan hawa nafsu tetapi dari Allah. Bahasa syariat itu gini, rezeki yang diberikan padamu oleh Allah pada mereka itu sebagian diinfakkan terhadap golongan 8 termasuk fakir miskin. Istilah gampang aweh gitu loh Pak. Otomatis hati itu dengan sendiri akan muncul rasa kasihan. Lah yo aku mangan sego putih kono sego jagung, tak weneane sak puluk sego putih lah. Laksana seperti itu. Dan itu Anda teliti. Mana yang menjadi kepentingan nafsu tidak akan pernah jenengan lakukan. Kalau mana itu kepentingan Allah, laksana kados jenengan iki tukang parkir. Ketika saat sepeda diambil yang punya, jenengan ning ati longgar. Enggak ada gerunjalan, enggak ada. Karena yang mengambil yang berhak. Beda Pak, bukan yang berhak kok ngambil alias curanmor. Mesti zaman gaya paui, lah ngoten nggih. Lah disitulah, karena bukan haknya. Itulah yang dimaksud orang yang beriman itu adalah pertama orang yang selalu menjaga pengabdiannya pada Allah. Yang kedua adalah orang yang selalu menafkahkan, menghilangkan keakuan dirinya dari segala hal apapun. Kalau bahasa syariat, yuqimunas sholat, jaga sholat 5 waktu. Wa mimma razaqnahum yunfikun, selalu sebagian hartanya diinfakkan terhadap yang berhak menerima. Ini bahasa syariat, tapi bahasa hakikate njogo atine di setiap kondisi apapun selalu memandang, mengimani, merasakan semuanya keakuannya Allah yang berperan, yang segala-galanya. Dan apapun yang dititipkan Allah di dalam dirimu tidak akan pernah kau akui sebagai milikmu, tapi semuanya adalah milik Allah.